Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 4 kami akan mempresentasikan tentang peran Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Kami beranggotakan sebagai berikut, yaitu saya sendiri Fardian Nugraha dengan NIM H1020028, kemudian Afifatul Inayah H1020004, Ariyanti Deja H1020012, Cantika Ratu H1020016, Decan Cantona H1020020, Keisha Nurusyifa H1020036, dan Muhammad Agisni H1020040. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu peran Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Sejarah Pancasila. 1. Kolonialisme Belanda. Sejak kemunculan VOC di Indonesia hingga berganti nama menjadi Hindia Belanda, perlawanan bangsa Indonesia tidak pernah terhenti sama sekali. Aceh baru takut pada 1904, sedangkan Bali dikuasai Belanda tahun 1906. Memang perlawanan sejak kedatangan VOC hingga 1906 mengalami kekalahan. Ada beberapa penyebab. Pertama, perlawanan itu dilakukan terpecah-pecah sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Dan kedua, semangat perlawanan itu masih didorong sentimen yang bersifat primordial dengan seperti semangat mempertahankan daerah, tradisi, dan agama baru. Setelah memasuki abad ke-20, muncul semangat perlawanan baru, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia. Alat perlawanannya pun sudah sangat modern, yaitu organisasi. Dimulai dari gagasan-gagasan Kartini, Tirto Adi Suryo, pendiri Syarikat Priai tahun 1906, dan Syarikat Dagang Islam atau SDI tahun 1909, hingga pendirian Budi Utomo. Sejak saat itu mulai muncul kesadaran baru tentang bangsa Indonesia nasional, bahwa manusia yang mendiami kepulauan Nusantara punya kesamaan nasib, kesamaan kehendak untuk bersatu, dan punya kesamaan cita-cita menjadi bangsa merdeka yang adil dan makmur. Yang kedua, Soekarno dan pembuangan ke Indik tahun 1929, ia menulis risalah berjudul Nasionalisme Islamisme dan Marxisme, yang menganjurkan persatuan di kalangan pergerakan untuk mengusir Belanda. Desember 1929, karena politiknya yang radikal, Soekarno ditangkap Belanda. Dia kemudian dijebloskan ke penjara Bech di Bandung, Jawa Barat. Dia di dalam ruang penjara yang sempit, gelap, pesing, dan pengap. Itu Soekarno menulis melodi yang terkenal, Indonesia Menguat. Soekarno keluar penjara tahun 1939 dan langsung kembali ke dunia pergerakan. Tak lama kemudian, tepatnya 1933, dia menulis artikel yang keras, Mencapai Indonesia Merdeka, yang mengantarkannya ke penjara dan pembuangan. Tahun 1933, Soekarno kembali ditangkap, tapi ia kali ini mengalami pembuangan. Dia dibuang ke Endre, Flores, Nusa Tenggara Timur. Istrinya Inggit Girnasi, mertuanya Ibu Amsi, dan anak angkatnya bernama Ratna Jumi ikut Soekarno ke pembuangan di Ende. Yang ketiga adalah sidang PPU PKI. Tanggal 29 April 1945 dibentuklah badan bernama Dr. Sejumbiso Tosake atas Badan Politik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI memulai sidang pertamanya tahun 1945 pada tanggal 29 Mei. Sidang pertama ini berlangsung hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini berbagai tokoh berpidato tentang negara Indonesia seperti Muhammad Yamin, Sukarno, dan Hatta. Namun di semua tokoh berpidato tidak satu pun yang menyinggung menjawab pertanyaan kedua BPUPKI. Dr. Haji menginginkan, jika Indonesia merdeka, di atas dasar apa dasar ini akan kita dirikan, baru pada saat giliran Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, pertanyaan itu baru terjawab. Soekarno menguraikan 5 dasar filosofis tersebut, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi atau mufakat, keadilan sosial, dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno kemudian menamai 5 nilai filosofi dasar itu dengan nama Pancasila atau Pancasila. Tahun 1950, Departemen Penerangan Republik Indonesia RI mempublikasikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dengan nama lahirnya Pancasila. Kata pengantar buku tersebut ditulis oleh Ketua BPUPKI Rajiman Hidayatullah, menyebut bahwa pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin tentang pengertian ideologi Pancasila. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif,
dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Dimensi idealistis yaitu dimensi yang nilai-nilai dasarnya terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yang hakikatnya terkandung dalam 5 Pancasila. Selanjutnya, dimensi normatif yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, yang dimensi realistis yaitu suatu ideologi yang harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Makna Pancasila sebagai ideologi. Indonesia tentunya memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini digunakan sebagai pedoman hidup oleh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila juga ditetapkan sebagai ideologi negara dengan konstitusi tertulis, yaitu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Ketetapan ini menjelaskan tentang pencabutan ketetapan MPR sebelumnya, yaitu nomor _MPR_1978 yang isinya tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Hal ini dapat dimaknai sebagai ideologi karena nilai-nilai Pancasila merupakan norma dasar yang fundamental, sehingga mampu menjadi pandangan hidup dan visi di masa yang akan datang. Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan negara, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara juga menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan yang ada di negara Indonesia, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Pancasila juga disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip dan sarana pemersatu bangsa. Disinilah Pancasila sebagai ideologi negara yang memegang peranan penting tentang persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Pancasila juga dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pengaruh globalisasi terhadap ideologi Pancasila. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pancasila bersifat terbuka, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Globalisasi sendiri adalah proses masuknya budaya baru ke dalam negara yang mencakup segala aspek termasuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif globalisasi dapat memunculkan masalah. Yang pertama, mulai tergesernya budaya lama dengan budaya baru yang masuk. Yang kedua, lunturnya identitas bangsa. Dan yang ketiga, hilangnya jati diri bangsa seperti bangsa hilang arah. Lalu, apa saja hal yang mendorong kemunculan masalah tersebut? Yang pertama, mudahnya masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan hoaks yang merajalela. Banyak orang cenderung mempolitisasi sesuatu isu dan pendapat yang mengarah kepada sara. Yang kedua, kurangnya minat dalam mempelajari atau mendalami Pancasila. Yang ketiga, rasa nasionalisme makin lama akan hilang. Dan yang terakhir, pengaruh budaya asing. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, diperlukan suatu pengawasan dalam mengaudit berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan paling rendah. Dan yang kedua, mengurangi informasi yang tidak benar, terutama pada opini negatif. Dan diharapkan pemerintah bisa cepat tanggap dalam merespon dan mengklarifikasinya. Dan yang terakhir, kembali menyadarkan peran penting Pancasila dalam memfilter nilai-nilai mana yang bisa diserap. Berikutnya, hubungan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus menghendaki persatuan,
Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berarti Indonesia mengarah ke liberalisme dalam hal ini. Liberalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebebasan individu. Hak setiap individu dilindungi dan diakui dalam liberalisme. Selain liberalisme, Pancasila juga mengarah ke ideologi sosialisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sosialisme merupakan ideologi yang menekankan keberadaan kelompok. Sosialisme mengutamakan paham pertemanan atau persahabatan dan bertentangan dengan individualisme. Sosialisme sebagai ideologi politik lahir pada abad ke-19. Ideologi ini berkembang sebagai reaksi terhadap kehidupan sosial ekonomi yang dibangun di bawah sistem kapitalisme Eropa pada masa itu. Ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak lama, yang bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikatnya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga ideologi Pancasila mengakui kemerdekaan individu, namun dalam bersama sebagai makhluk hidup makhluk sosial juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama, sehingga harus juga mengakui hak-hak masyarakat. Tentunya hal tersebut memiliki keterkaitan dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya Pancasila sebagai sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai pedoman atau dasar negara. Lalu yang kedua yaitu alat pemersatu bangsa dengan cara mengamalkan kelima sila yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu cita hukum yang dijadikan landasan dan pedoman dalam pembangunan hukum. Dalam kaitan dengan politik pembangunan hukum nasional, maka Pancasila melahirkan kaidah-kaidah sebagai pedoman pembaruan hukum nasional. Antara lain yaitu yang pertama, hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi baik secara teritorial maupun ideologis. Lalu yang kedua yaitu hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi. Lalu yang ketiga yaitu membangun keadilan sosial. Dan yang terakhir, membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Lalu, Pancasila sebagai sebuah ideologi juga penting untuk memotivasi dalam memajukan jati diri bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena jati diri bangsa adalah Pancasila itu sendiri. Ciri khas bangsa Indonesia karena ideologi Pancasila ini hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Pancasila menggambarkan watak masyarakat Indonesia yang berbeda-beda dalam hal berketuhanan, dalam hidup berdemokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, dan secara garis besar bisa dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi bagi Indonesia. Pancasila juga sebagai pedoman hidup dan berbangsa maupun bernegara bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila memegang peranan penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.